Hari ini kita akan bahas hadis yang ke-293. Di hadis 293 ini mengajarkan kita tentang tata krama akhlak dalam masalah hutang piutang. Jadi Masya Allah, akhlak mulia itu cakupannya sangat luas, termasuk dalam urusan hutang piutang pun ada tata kramanya, ada akhlaknya. Dan nanti Bapak Ibu, setelah kita baca hadis ini, kita akan menemukan betapa besarnya ganjaran balasan yang diberikan oleh Allah ketika dalam urusan hutang piutang kita tetap mengedepankan akhlak. Nah, bagaimana kisah hadis ini? Nah, kita coba akan bahas nanti. Kalau Bapak Ibu punya buku, ada di hadis nomor 293 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Abu Mas'ud. Kita sering mendengar Ibnu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, sahabat Nabi yang berasal dari kota Mekah. Kalau Abu Mas'ud ini sahabat Nabi yang berasal dari Madinah atau Ansor. Nah, pagi hari ini kita sebutkan namanya Abu Mas'ud. Ini berarti dari kalangan sahabat Nabi yang dari Ansor. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyi sabda Nabi? Husiba rajulun mimman kana qablakum. Nabi bercerita, kata Nabi, ada orang sebelum masa kamu yang dihisab. Dihisab apa Pak? Ya, diperhitungkan, yang pas apa? Dihisab. Hisab itu bahasa Arab. Apa Pak? Diperiksa. Diperiksa, diaudit. Diaudit. Ada orang di zaman sebelum kamu, di zaman sahabat Nabi, berarti orang terdahulu. Kan Nabi bercerita, ada orang di zaman sebelum kamu, mereka nantinya akan dihisab, akan diaudit, akan diperiksa oleh Allah. Kapan? Di hari kiamat. Nah, ini apa Pak? Pesan kira-kira. Satu, ini bercerita di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi apa? Di antaranya Nabi diberikan kemampuan oleh Allah mengetahui hal-hal tertentu yang bersifat gaib. Apa yang bersifat gaib? Di antaranya Nabi tahu apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, ini kan bercerita orang terdahulu. Padahal Nabi mungkin belum ada di masa itu. Sekaligus Nabi diberitahu juga oleh Allah apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini kasusnya adalah di hari kiamat. Di hari kiamat apa? Ada orang zaman dahulu punya perbuatan ini, perbuatan itu, dihisab oleh Allah. Tetap dihisab oleh Allah. Diperiksa, diaudit amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kita harus membatasi juga bahwa sebatas izin Allah. Sebab nanti ketemu di hadis-hadis yang lain, ada perkara-perkara tertentu yang Nabi juga nggak tahu. Nah, jadi urusan gaib kadang-kadang itu ada nabinya tahu, kadang-kadang Nabi ada yang nggak tahu. Nah, terkait dengan ini harus kita pahami masalah gaib di mana Nabi tahu itu berarti bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sekaligus dari potongan hadis tadi menceritakan kepada kita penting juga bagi kita Bapak untuk belajar tentang sejarah. Nah, ini kan sejarah berarti Nabi seakan-akan ingin mengungkapkan peristiwa yang lampau. Nah, berarti itu diajarkan
penting juga bagi kita dalam hidup ini bercermin dengan apa yang pernah terjadi di masa yang lalu tentang sejarah dan seterusnya. Lalu orang yang dihisab tadi gimana Pak? Ternyata apa? Falam yujad lahu minal khair. Setelah dihisab, setelah diperiksa, setelah diaudit lembaran kerja dia semasa hidupnya, apa? Falam yujad lahu minal khair. Tidak ditemukan catatan kebaikan sedikit pun tentang dia. Kalau ini terjadi dengan kita, apa Pak jawaban kita di hadapan Allah Pak? Kita diinjak oleh Allah umur 50 tahun, diinjak oleh Allah umur 40 tahun, 60 tahun, dibongkar galok file kita ini punya file Pak, sudah punya catatan dokumentasi masing-masing, dibongkar nanti di hari kiamat, dipertunjukkan di depan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kosong. Tidak kati catatan kebaikan sedikit pun di depan yang ada di dalam catatan kita. Seperti kasus orang ini Pak. Kebayang oleh kita Pak, alangkah malunya kita di hadapan Allah. Nah orang ini ternyata tidak ada catatan kebaikan sedikit pun tentang dia. Nah terus apa Pak berikutnya? Nah inilah kemudian hadis berikutnya membuat kita terkagum-kagum akan adanya balasan yang besar yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang tadinya udah kata catatan baiknya. Nah apa sisi lainnya Pak? Illa annahu kana rajulan yukhalitun nas. Hanya saja kata Nabi, sisi lain orang ini punya catatan apa? Hidupnya selalu membaur dengan orang lain. Di saat yang lainnya mungkin jago sholawat, di saat yang lainnya mungkin jago zikir, di saat yang lainnya jago sholat sunnah, di saat yang lainnya jago puasa sunnah, jago hebat zikirnya, hebat sholawatnya, dia udah punya catatan itu Pak, kosong, udah kasih catatan kebaikan itu. Tapi ada sisi lain catatan dia apa? Di hidupnya di tengah masyarakat sering dibaur dengan masyarakat. Ketemu riwayat yang lain bunyinya dikit Pak bedanya. Apa? Illa nahujulan yudainas. Dia adalah sosok manusia yang seringkali memberi pinjaman hutang kepada orang lain. Jadi ada dua. Satu sisi dia ini gawenya seringkali membaur di tengah masyarakat, bergaul dengan manusia. Di mana ada wong kumpul biasa ada dia. Di situ wong gotong royong ada dia. Di situ ada wong hajatan ada dia. Di situ ada uang kumpul-kumpul dia ada. Selalu membuka diri bergaul bersama masyarakat. Nah di sisi lain catatan dia ini apa? Galak ngenjuk pinjaman utang dengan wong lain. Kalau ada wong pengen berutang, dia terdepan selalu bantu untuk siapapun yang nak minjam utang. Tapi kalau sampai di hadis ini, sampai di potongan itu Pak, belum ada istimewanya Pak. Sebab di tengah masyarakat kita banyak juga orang keliling ngenjuk utang, ada tak Pak? Gedor pintu Pak, nak minjam duit tak? Nak minjam duit ada tak? Banyak Pak ya. Nah, kalau sampai di potongan hadis ini belum sempurna Pak, belum ada istimewanya. Nah, Bapak Ibu kita coba lanjutkan. Kenapa orang ini suka ngenjuk uang yang nak galak utang? Nah, satu sisi Mbak memang apa? Wakana musiron, karena memang dionyo orangnya berduit, orangnya memang kaya. Nah ini sisi baiknya di situ Pak. Terbaca oleh kita agak beda dengan kita kebanyakan. Kita tuh kalau sudah berduit levelnya macam mana Pak? Nutup diri biasanya. Nah kalau orang ini apa? Justru membuka diri, gaul, terjun di tengah masyarakat. Nah kita kadang-kadang kalau sudah pada posisi itu berduit banyak harta, yang ada seringkali kita nutup diri, ya serba tertutup, tidak galak bergaul dengan sesama, ya Pak ya. Galaknya sama siapa? Yang selevel dengan dia.
Di luar itu nutup rapat-rapat. Nah orang ini dia punya harta kayu dia Pak. Memang dia tidak punya catatan seperti kita kebanyakan, mungkin jago tahajud, jago duha, jago sholat sunnah, segala macam, jago puasa, dan tidak punya catatan itu. Nah, cuma ada sisi lainnya, kata Nabi apa? Hidupnya selalu membaur di tengah masyarakat. Di sisi lain juga dianya suka memberikan pinjaman hutang kepada orang lain. Baik, tadi kita sebutkan Pak, kalau sampai di potongan ini mungkin kita belum ketemu Pak, istimewanya di mana? Nah, baru kita ketemu lanjutannya ini Pak. Fakana ya'muru ghilmanahu ayyatajawazu 'anil mu'sir. Nah, ini ketemu Pak. Istimewanya di sini. Dia ini yang si kayo galak ngenji utang dengan uang ini Pak, dengan uang lain. Rupanya punya suruhan yang tukang tagih. Kalau bahasa hari ini apa Pak? Debt collector yang galak nagih-nagih utang dengan uang. Nah dia punya tim yang galak nagih-nagih utang tuh. Nah di sini dia punya pesan. Apa pesan dia? Ya'muru ghilmanahu ayyatajawazu 'anil mu'sir. Dia pesan, kalau kamu sedang nagih hutang dengan uang yang berhutang denganku, ternyata didapatkan orang yang berhutang itu kesulitan untuk bayar, ayyatajawazu anhu, hendaklah kamu permudahkan dia. Makasih. Syukran. Jazakallah. Pesannya apa Pak? Permudahkan dia, permaklumkan dia, maafkan dia. Ini pesan dia. Ketemu yang sulit, memang sulit, bukan sandiwara, bukan mengada-ngadakan, benar-benar nampak sulit dia nak bayar. Maka dia pesan, diwanti-wanti, tagihlah dengan cara mempermudahkan dia, permaklumkan saja dia, maafkan dia. Nah, pesan dia Pak. Apa sih Pak motivasi dia? Sehingga dia harus menyuruh orang yang nagih itu untuk dipermaafkan dia, untuk dipermaklumkan dia. Apa Pak? Nah nanti ketemu di riwayat yang lain, hadisnya berbunyi apa Pak? La'allahu yatajawwaza anni. Rupanya niatan dia memaafkan orang yang sulit membayar hutang walaupun sudah jatuh tempo, dimaafkan itu, maka dia punya motivasi di niatannya apa Pak? Semoga Allah pun memaafkan aku. Nah itu Pak. Jadi bukan niatnya pencitraan, bukan niatnya supaya viral, bukan niatnya supaya aku ini dikatakan dermawan, tapi semata-mata berharap kalau aku memaafkan dia, mudah-mudahan Allah pun juga memaafkan aku. Ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya Pak, dia mempermudahkan itu bentuknya gimana? Nih, lagi tagih. Akadnya sudah jelas, Pak, aku nak bayar hutangnya lagi minggu depan. Pas lah jatuh tempo minggu depan, ternyata punya kendala yang bersangkutan tidak yang mampu bayar di hari itu. Pesan dia apa? Permudahkan. Nah, masalah permudahkan ini apa? Bentuk dipermudahkan itu apa? Ada dua. Satu, makna dipermudahkan ini boleh jadi kata ulama dia dengan cara menunda lagi. Ya sudah Pak, kalau memang belum pacak bayar hari ini sesuai jatuh tempo, kapan ibu bisa bayarnya? Nah Pak, aku janji kalau bayar minggu depan aku bisa. Ya sudah, nah, berarti diundur Pak. Atau yang kedua apa Pak? Membebaskan. Jadi ada dua keadaan yang dipilih oleh dia. Satu memang dengan cara menunda kembali, ngulur lagi jatuh temponya. Yang kedua paling bagusnya adalah kemudian apa Pak? Membebaskan hutang itu. Pemutihan kalau bahasa kita Pak. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sisi kebaikan dia. Terus apa Pak? Ganjarannya. Nah, ini hebatnya Pak.
ganjarannya. Berarti ini hadis kursi Pak. Kaki kita ketemu firman Allah. Setelah cerita itu Nabi kemudian menyampaikan apa? Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian berfirman. Nah ini berarti hadis kursi. Apa kata Allah? Fanahnu ahaqqu bizalika minhu fayatajawaza anhu. Puji Allah dalam hadis ini Pak. Akulah yang lebih berhak untuk memaafkan dia dibandingkan dia memaafkan orang lain. Gara-gara dia memaafkan orang yang terlambat susah bayar hutang, yang niatannya memang ya sudah, mudah-mudahan Allah memaafkan aku, maka jawab Allah dalam hadis kursi ini, akulah yang paling berhak untuk memaafkan dia dibandingkan dia memaafkan orang lain. Dengan kata lain, kekurangan-kekurangan dia selama ini yang kosong catatan kebaikan tertutupi dengan kebaikan dia yang suka mempermudahkan masalah orang yang sedang kesulitan. Dalam hal ini kasusnya sulit bayar hutang. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah bunyi hadis kajian kita pada pagi hari ini. Ada banyak catatan Pak yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi Pak. Yang pertama, dianjurkan bagi kita untuk coba sekarang Pak merintis amalan yang menjadi unggulan kita Pak. Coba Pak Bu, coba sekarang ayo kita coba rintis Pak amalan-amalan yang menjadi unggulan kita, yang kita mampu. Kita tidak pernah tahu amalan apa Pak yang nanti pacak menyelamatkan kita di akhirat. Tidak pernah tahu Pak. Memang kita sudah banyak belajar, banyak sekali yang disediakan oleh Allah fasilitas amalan yang bisa kemudian membuat kita mendapatkan ganjaran besar. Ada amalan tahajud, ada amalan duha, ada amalan sedekah, ada amalan sholawat, ada amalan sunnah, puasa sunnah, dan amalan-amalan yang lain disediakan oleh Allah semuanya Pak untuk kita lakukan. Yang mana yang harus kita lakukan Pak? Yang mana dari semua amalan itu yang harus kita lakukan? Kalau bisa semuanya, kalau bisa semuanya Pak. Tapi harus kita akui, termasuk aku Pak, semua amalan yang sudah kita beli boleh jadi tidak semuanya kita mampu. Bicara tahajud, tidak semua kita mampu ringan untuk bangun tengah malam. Berarti kita tidak mampu tahajud Pak. Bicara sedekah, pengen Pak kita sedekah, besar pahala sedekah. Tapi tidak semua kita pacak sedekah. Mungkin tidak katik duit yang pacak disedekahkan. Jadi dari semua jenis amal kebaikan itu boleh jadi kita tidak bisa lakukan semuanya Pak. Tapi dari semua yang ada itu, coba Pak rintis mana amalan yang bisa kita lakukan rutin dan istiqomah dengan niat ikhlas karena Allah. Karena boleh jadi amalan itu yang boleh jadi remeh-temeh bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, apa Pak? Sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, asal itu niatnya karena Allah, punya potensi mendapatkan ganjaran besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar ada hadis dan hadisnya sahih. Bagaimana pendosa besar dosanya Pak, pelaku zina orangnya, tapi ada satu amalan yang dia lakukan yang karena panggilan hati ikhlas ingin menolong, dan yang ditolong bukan manusia tapi yang ditolong makhluk jijik, makhluk najis dalam agama kita, anjing Pak. Yang nolongnya pezina, yang ditolong makhluk najis, anjing. Tapi karena punya niat yang baik, terpanggil betul ini nolong dengan cara memberikan bantuan air yang anjing tadi hampir mati kehausan. Ternyata catatan itu luar biasa di hadapan Allah yang bisa kemudian menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu. Ada lagi Pak dalam kasus ini, kita bicara hadis, bicara dalil.
Pendosa yang juga besar dosanya, Pak. Dosanya besar. Pembunuh. Kalau tadi pezina, sekarang pembunuh. Bunuh manusia. Dan kita tahu dosa membunuh manusia sesama muslim terutama tanpa ada hak yang benar, satu orang terbunuh sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu dosanya, Pak. Satu orang terbunuh karena kita tanpa hak, dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini ada uang, Pak, bujang Gagi 2 tahun akan datang nikah. Dari nikahnya Gagi punya anak. Anaknya Gagi tumbuh besar, nikah lagi, punya anak. Terus beruntun punya anak. Belum sampai nikah dipotong oleh kita. Mati, Pak. Berarti membunuh dia sama dengan membunuh generasi seterusnya. Maka kata Allah, satu orang terbunuh sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, ini ada kasus di dalam hadis Nabi yang dibunuh tidak tanggung-tanggung, bukan 1-2, tapi berapa, Pak? 100 orang. Sangat besar dosanya, Pak. Tapi Masya Allah, ada niatan nak berbuat baik, nak berubah, walaupun belum sempat terlaksana kebaikan itu, Pak. Masya Allah, dia dapat pahala yang menyebabkan dia masuk surga. Ada pesan guru spiritualnya, sudahlah, kalau kamu memang nak taubat, kamu harus tinggalkan kampung halamanmu, hijrah. Sebab kampung halamanmu, tempat engkau tinggal, selalu mendorongmu untuk berbuat maksiat, selalu mendorongmu untuk membuat tindakan keji, suka membunuh orang. Tinggalkan itu, dah berhijrah kau. Cari tempat yang bisa engkau teduh, bisa berilmu, bisa soleh. Nah, akhirnya dia berangkat. Belum sampai tujuan, berarti belum berbuat, Pak. Belum berubah. Baru berangkat baik. Ternyata di tengah jalan yang bersangkutan meninggal dunia. 2 malaikat berebut, malaikat surga sama malaikat neraka, merasa sama-sama punya hak. Yang malaikat neraka nak nyebloskan ke dia neraka, yang malaikat surga nak memasukkan ke dalam surga. Diadili oleh Allah, akhirnya ditemukan perjalanannya meninggalkan kampung halaman menuju kampung yang baru sudah lewat setengah, berarti kebaikannya lebih berat. Maka diadili, dia diputuskan masuk surga. Kebayang, Pak, oleh kita. Baru niatan, belum terlihat perubahannya, itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Maka Bapak Ibu, ayo kita coba rintis apa, Pak, amalan yang menjadi unggulan kita, walaupun sepele. Kita sering terkejut dengan kebaikan uang yang boleh jadi ini menjadi inspirasi buat kita. Aku pernah baca tulisan itu, Pak. Seorang bapak, mata pencahariannya sehari-hari mendayu beca. Tidak besar lah penghasilannya, Pak. Tapi ada kebiasaan yang boleh jadi ini juga yang menyelamatkan dia nanti, Pak. Apa itu, Pak? Kalau malam hari gawe dia tuh, Pak, keliling nyari kerak aspal, bekas aspal itu dibongkar, nah kerak potongan-potongan itu dikumpulnya, Pak. Dia apa tuh? Diambilnya, terus dia keliling tempat lain, nyari di mana jalan-jalan yang berlubang, ditampalnya kakak itu, yang kerak tadi diambilnya. Ya Allah, alangkah baik jiwa sosial uang itu, Pak. Ada lagi ya, Pak, kita temukan apa? Asal keluar masjid, sandal tertata rapi semuanya, Pak. Dan ngadapnya sudah searah ke jalan. Siapa yang menggerakkan itu? Tidak mungkin datang dewe, Pak. Nah, ada uang yang diantara kita yang seringkali berbuat kebaikan untuk orang lain. Jadi Pak Bapak, amal kebaikan apapun, insya Allah itu menjadi pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus seperti kita pelajari hari ini, di sisi lain dia kosong catatan amal, tidak seperti kebanyakan orang. Orang lain mungkin banyak catatan tahajud, orang lain mungkin banyak catatan ini dan itu, dia kosong. Tapi dia punya sisi lain, sosialnya tinggi. Dia suka membantu orang yang sedang dalam kesusahan.
dan itu kemudian berbalas apa? Allah pun memaafkan kekurangannya. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup kajian kita dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.